Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmansyah, NIM saya 2019 10 11 03 11 400. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tugas dari hukum pidana yang membahas tentang pencurian, penggelapan, penadahan, dan yang terakhir pemalsuan. Langsung ke pembahasan pertama, pencurian. Pengertian pencurian ialah pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering kita sebut KUHP ialah yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa diatur dalam bab 22 buku 2 dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Dalam pasal 362, pencurian ialah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada buku kedua kejahatan bab 22 tentang pencurian dalam pasal 363 yakni sebagai berikut. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Di antaranya yang pertama pencurian ternak dan yang kedua pencurian pada waktu adanya kebakaran, letusan, gunung berapi, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontak atau bahaya perang. Dan yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seorang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dan yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara-cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Lalu yang kedua, jika pencurian yang diterangkan dalam bukti 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan yang ketiga, pencurian ringan. Pencurian ringan menurut KUHP pada buku kedua kejahatan bab 22 tentang pencurian dalam pasal 364. Pencurian ringan yaitu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250. Yang keempat, pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP pada buku kedua kejahatan dalam pasal 365 yakni 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu pembahasan berikutnya ialah mengenai penggelapan. Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering kita sebut KUHP. Rumusan pokoknya diatur dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp9.000. Dari rumusan penggelapan sebagai tersebut, maka jika ditelaah lebih lanjut, rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Dan unsur subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Sebagai contoh, seseorang menitipkan 1 unit sepeda kepada temannya. Karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pemilik sepeda. Si penjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu, dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda. Hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu. Lalu pembahasan yang ketiga ialah mengenai penadahan. Yang pertama, penadahan biasa. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan ini diatur di dalam titel 30 buku 2 dalam pasal 480 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dan yang kedua, penadahan sebagai kebiasaan. Penadahan sebagai kebiasaan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1, 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan yang diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUHP diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Dan pembahasan yang terakhir ialah pemalsuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu, sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan terdapat pelaku, ada barang dipalsukan, dan ada tujuan pemalsuan. Dalam ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat
dalam pasal 263 dan pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian terdapat dalam pasal 263 dan pasal 270. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak palsu, pasal 244, atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya, pasal 253 dan 263. Sedangkan dalam pemalsuan barang terdapat dalam pasal 386. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afigraf Radana Bigantara, NIM 2019 10 11 03 11 383. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya yang tadi telah menjelaskan tentang pencurian, penggelapan, penodaan, dan pemalsuan. Sekarang saya akan melanjutkan tentang pemerasan dan pengancaman serta penghancuran dan pengerusakan. Dimulai dari ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, yang isinya yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau upaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 256 menamakan perbuatan dalam pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya yang pertama memaksa orang lain, yang kedua untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Kemudian dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Yang terakhir memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kami kurang memahami tujuan dari ancaman yang Anda maksudkan. Apakah semata-mata hanya untuk menyakiti atau terkait dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dan bagaimana ancaman itu dilakukan? Jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal tersebut. Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan meski belum terjadi kekerasan pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19 2016, yaitu pasal 29 UU ITE, pasal 45B UU 19/2016 dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 29 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU 19 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan. Dalam pasal 29, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Dalam penjelasan pasal 45B UU 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyber atau cyberbullying yang mengandung unsur ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan atau kerugian material. Untuk pelakunya tentu dapat diproses pidana karena tidak disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam pasal 45B UU 19 2016 merupakan delik biasa, sehingga setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil untuk dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian yaitu penghancuran, perusakan dan penghancuran. Perusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok pasal 406 KUHP. Perusakan dan penghancuran benda ringan pasal 407 KUHP. Perusakan dengan benda sengaja terhadap bangunan, kereta api dan sebagainya pasal 408 KUHP. Perusakan karena lalai terhadap bangunan, kereta api dan sebagainya pasal 409 KUHP. Perusakan gedung dan kapal pasal 410 KUHP. Perusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok pasal 406 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur objektif perbuatan itu menghancurkan. Kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Merusakkan. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagian dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Membikin tidak dapat dipakai mungkin berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian, akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Menghilangkan perbuatan terjadi terhadap sesuatu benda sehingga benda itu tidak ada lagi. Dalam ayat 2, perbuatan menghancurkan diganti berupa perbuatan membunuh. Hal ini dikarenakan objeknya hewan, objeknya suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif dengan sengaja ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Kemudian melawan hukum. Perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Perusakan dan penghilangan penghancuran benda ringan pasal 407 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugiannya tidak lebih dari 250 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 900. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Unsur-unsur
semua unsur objektif dan subjektif dalam pasal 406 KUHP. Unsur khusus, nilai kerugian tidak lebih dari 250. Khusus hewan, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan tanpa memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Objek hewan tidak termasuk yang tersebut dalam pasal 101 KUHP. Perusakan dengan sengaja terhadap bangunan kereta dan sebagainya. Pasal 408 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, tram, telegraf, telepon, atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riol yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur objektif perbuatan, yaitu menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai. Ya, kemudian objeknya bangunan-bangunan, kereta api, tram, telegraf, telepon, atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau riol. Objek tersebut dipergunakan untuk keperluan umum. Unsur-unsur subjektif, yaitu kesengajaan, ada kehendak untuk melawan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Melawan hukum, perbuatan tidak bertindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Kemudian perusakan karena lalai terhadap bangunan kereta api dan sebagainya. Pasal 409 KUHP. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 1.500 per tahun. Unsur-unsur, semua unsur objektif dan subjektif pasal 408 KUHP. Unsur khusus, ada kelalaian petindak, kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda. Perusakan gedung dan kapal pasal 410 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsur objektif perbuatan menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, objeknya gedung. Setiap bangunan yang dibuat untuk digunakan segala macam keperluan manusia, seperti toko, mal, rumah sakit, terminal, pabrik, kapal, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subjektif, dengan sengaja ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilakukan dan sadar akan akibat perbuatannya. Melawan hukum, perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Sekian mungkin yang dapat saya jelaskan. Apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.